Oke, kembali di channel Mario Angelo dan sekarang kita akan bahas mengenai berita yang sangat hot di DC Universe yang kabarnya sudah dikonfirmasi bahwa Batgirl telah di-cancel oleh Warner Bros. Loh, kenapa nih? Nah, gue yakin pasti banyak dari kalian para fans DC yang mengharapkan project ini akan terrealisasikan di DCU, tapi nyatanya Warner Bros. Discovery sudah mulai membatalkan project Batgirl ini. Seharusnya ini udah tahap post production dimana mereka tuh udah kelar syuting, tinggal editing doang. Tapi nyatanya Warner Bros sudah mulai menilai bahwa ini tidak akan juga kembali. Nah, apa alasannya? Nah, kita akan bahas semuanya di sini terkait dengan project Batgirl dan juga gua akan bahas mengenai berbagai macam project DC yang akan terancam di cancel oleh Warner Bros. So, kita akan bahas semuanya di video kali ini. Oke, sebelum kita lanjut ke video ini, jangan lupa tekan tombol subscribe, karena kalau kalian tekan tombol subscribe dan like video sebanyak-banyaknya dan juga share video ini ke teman-teman kalian, maka gua akan lebih semangat lagi buat video untuk kalian. Tanpa perlu berlama-lama lagi, langsung aja kita bahas mengenai alasan Batgirl di cancel oleh Warner Bros. Oke, ini menurut gua ada berita sangat mengejutkan karena nggak ada angin, nggak ada hujan. Tiba-tiba Warner Bros udah mengatakan bahwa Batgirl ini telah di cancel. Sebenarnya kalau menurut gue, dari opini gue tuh udah pernah bikin video teori gue mengenai apa yang akan terjadi di project Batgirl nanti, bagaimana plotnya, dan kabarnya kalau kita udah perhatikan di Batgirl ini, di film DCU kali ini, Batgirl ini akan merupakan project yang satu universe dengan DCU. Jadi ini akan dirilis setelah project The Flash, dimana di dalam film The Flash tersebut akan adanya percabangan dua timeline setelah Barry Allen melakukan Flashpoint situ Pak ya. Jadi akan ada dua cabang timeline yang berbeda, yaitu DCU 1 dan juga DCU 2. Jadi singkatnya, DCU itu akan mempunyai dua timeline yang berbeda dikarenakan ulahnya si Barry Allen ini setelah dia melakukan Flashpoint seperti itu Pak ya. Nah, kabarnya timeline DCU yang kedua ini akan diisi oleh Batgirl dan di sana akan menghadirkan Batman versi Michael Keaton, karena kita tuh dapat kabar bahwa Ben Affleck itu sudah peran terakhirnya sebagai Batman itu di film The Flash ini. Tapi yang gua dapat kabar dari pihak Warner Bros sendiri, mereka tuh sudah punya kontrak lagi dengan Ben Affleck yang dia akan muncul sebagai Bruce Wayne alias Batman di film Aquaman The Lost Kingdom. Tapi sampai sekarang kita masih belum tahu apakah peran sebagai Bruce Wayne doang atau akan disebutkan Batman-nya. Kita nggak tahu sama sekali Pak ya mengenai kemunculan Bruce Wayne yang ada di project Aquaman The Lost Kingdom nanti Pak, seperti itu. Tapi kita udah dapat lampu hijau dari pihak Warner Bros bahwa Ben Affleck sudah kembali menjadi Bruce Wayne alias Batman. Dan kabarnya kontraknya sudah diperpanjang sampai 2025 mendatang Pak ya, seperti itu. So kita masih belum tahu nih apa saja projectnya akan melibatkan Ben Affleck alias Bruce Wayne sini Pak ya. Tapi yang bisa gue asumsikan adalah kalau misalkan Ben Affleck ini sudah kembali, berarti bisa dipastikan bahwa Snyderverse akan bisa dikerjakan lebih cepat. Karena dari pihak Variety sendiri sudah mengabarkan bahwa project Snyderverse ini sedang masih dikembangkan oleh Warner Bros. Tapi lagi-lagi mereka itu masih fokus dengan project solo DCU yang akan dikembangkan. Dan sebagai gantinya, semua project DC yang tidak berhubungan dengan blockbuster ini akan di cancel semuanya Pak ya. Nah, kita khawatirnya bahwa semua project DCU yang kita tahu ya, bahwa seperti Joker 2, The Batman 2, Arkham series, Penguin spin-off, dan juga berbagai macam project DC yang lainnya seperti Peacemaker season 2, itu kabarnya terancam akan kena cancel. Tapi kalau dari posisi gua, ini dari opini gua sendiri ya, menurut gua Peacemaker 2 dan juga The Batman dan juga berbagai macam project DCU yang sekelas blockbuster ini tidak akan di cancel seperti itu Pak ya, dikarenakan The Batman sudah punya marketnya sendiri Pak. The Batman versi Robert Pattinson ini sudah punya marketnya sendiri dan juga pendapatannya di film pertama itu sangat tinggi dan juga sudah mengalahkan berbagai macam film-film superhero yang lainnya. Dan seperti itu makanya kalian nggak usah takut bahwa The Batman, The Penguin spin-off, dan juga Arkham series, juga berbagai macam project spin-off yang akan digarap oleh Matt Reeves sendiri ini tidak akan terancam di cancel oleh WB karena mereka sudah mendapatkan penonton yang banyak Pak. Nah, yang terancam di sini adalah project DCU yang tidak sesuai dengan ekspektasi para fans. Contoh Batgirl. Sekarang gue tanya, siapa yang minta Batgirl? Kita semua para fans ini gak mengharapkan Batgirl ini akan menjadi
kontinuitas dari DCU. Tiba-tiba aja pada saat itu WB secara belakang ngomong dengan pedenya mereka bahwa Batgirl ini akan menjadi kontinuitas DCU selanjutnya setelah The Flash. Nah, tapi kalau menurut gua terlalu cepat untuk memunculkan hero yang satu ini, karena Ben Affleck aja belum kelar. Kisahnya Batman Ben Affleck ini belum kelar, Pak. Hanya sampai berhenti di Justice League Snyder Cut. Tidak ada kisah lanjutan yang bisa diimplementasikan ke dalam film untuk project Batman Ben Affleck ini, karena kabarnya kita tahu bahwa Warner Bros dari dulu kan mereka tuh selalu berantakan dengan berbagai macam projectnya. Contoh, mereka punya planning project untuk The Batman Ben Affleck solo movie dan juga project Deathstroke, tapi itu semua di cancel oleh WB jauh sebelum Discovery. Nah, sekarang Warner Bros Discovery, ya dimana petinggi-petinggi WB yang SJW parah itu udah dipecat semua oleh Discovery karena Discovery sudah mulai mengambil alih Warner Bros. Makanya namanya sekarang bukan Warner Bros Incorporated lagi, Pak, melainkan namanya sekarang adalah Warner Bros Discovery. Jadi mereka tuh udah diambil alih langsung oleh Discovery, dan WB Discovery ini langsung ingin memfokuskan kepada Universe DCU karena menurut mereka Universe DCU ini harus bisa lebih unggul daripada semua project-project DC yang lain. Makanya kalau gua perhatikan kan ada berbagai macam project-project DC yang dibatalkan. Contoh, mereka punya planning untuk membuat Superman Falzot. Itu adalah Superman versi kulit hitam yang kabarnya ada versi Clark Kent kulit hitam. Itu udah literally SJW banget, dan juga para fans sudah mulai bersuara, Pak, mengenai hal itu di berbagai macam negara, terutama di Amerika Serikat, karena dengan market SJW ini nggak semua orang bisa mau, terutama Clark Kent kulit hitam. Gimana coba? Yang gua baca di komik, Superman Falzot ini adalah karakter yang lain lagi, Pak, bukan Clark Kent. Ada Superman kulit hitam, ada, memang ada, namanya adalah Falzot, itu nama Kryptoniannya. Tapi di sini yang mereka pasangkan itu adalah Clark Kent versi kulit hitam. Kan kita tahunya Clark Kent versi kulit putih, ya, namanya Superman utama, Pak, ya. Tapi kan di mana WB itu pada saat itu udah mulai SJW banget, maka itu udah menghancurkan berbagai macam project-project DCU yang sudah punya potensi ini untuk menjadi film blockbuster dan juga menjadi penyambung universe-nya, Pak. Tapi karena WB bangsat ini mereka itu berusaha untuk menghancurkan project DCU ini, ya mereka siaran jidatnya memunculkan project-project seperti ini, Pak. Seperti itu makanya. Tapi kalau menurut gua setuju, Pak, ini harus di cancel. Karena apa? Karena kita sebagai fans tidak meminta gitu loh. Masalahnya kita nggak meminta project ini ada. Superman kulit hitam dibuat, anjing, Supergirl, aduh, lu terlalu terburu-buru WB pada saat itu loh, Pak, ya. Makanya pada saat itu gua bisa menilai bahwa WB ini terlalu terburu-buru, dan juga mereka tuh gak bisa memulai yang namanya proses. Kita bisa ambil contoh Arrowverse di DC. Kita bisa tahu bahwa Arrowverse itu dari awalnya cuma Arrow, The Flash, berkembang lagi menjadi Supergirl, berkembang lagi menjadi Legends of Tomorrow, sampai ke Batwoman yang ampas parah itu, Pak, ya. Tapi kita bisa melihat bahwa mereka itu ada proses. Mereka pelan-pelan jadikan mereka jadi universe utama DC, Pak, ya. Tapi karena mereka udah di cancel oleh WB, jadi mereka tuh sekarang si WB mereka udah mulai fokus ke universe DCU. Tapi menurut gua bangkainya WB di sini adalah mereka itu tidak menyelesaikan apa yang mereka mulai. Karena Batgirl ini mereka tuh udah mulai sejak awal Oktober tahun 2021, di mana itu udah diumumkan di DC Fandom kemarin, Pak. Tapi ternyata di tengah-tengah jalan sekarang mereka tuh udah mulai berhenti. Nah, ini yang gue kesel dari WB ini, dimana mereka tuh udah selalu meng-cancel berbagai macam project. Tapi kalau kalian udah tahu track record yang WB itu selalu meng-cancel berbagai macam project-project penting selain DC. Contoh, kalau kalian pernah tahu lihat film Natal yang karakter utama si Kevin, itu kan film itu kan adalah film yang seharusnya akan diproduksi oleh Warner Bros. Tahu-taunya pada saat mereka syuting, tengah-tengah film itu mereka di cancel oleh WB karena menurut mereka film ini tidak akan laris ke pasaran pada saat itu, Pak. Tapi ketika mereka tuh udah pindah rumah produksi di 20th Century Fox, film itu sudah menjadi film Natal terbaik sepanjang masa hingga sampai saat ini, Pak. Mohon maaf nih. Tapi di sini bangkainya WB itu udah mulai berulah lagi, di mana mereka tuh tidak menyelesaikan apa yang mereka selesaikan gitu loh. Ya wajar karena WB itu sebenarnya mereka tuh gak butuh duit. WB itu banyak banget punya, Pak. Seperti itu. WB itu gak seperti Disney yang mereka tuh butuh banget duit dari para marketnya, Pak, dari project yang mereka hasilkan. Warner Bros juga adalah studio terbesar di sepanjang sejarah perfilman. Bahkan banyak film garapan Warner Bros ini kebanyakan mereka tuh menang Oscar. Kebanyakan menang Oscar, terutama di DC. Contoh Joker menang Oscar, The Dark Knight menang Oscar. Bahkan kebanyakan di project-project DC mereka tuh kebanyakan menang Oscar, Pak. Seperti itu. Makanya gue harapkan si The Batman versi Robert Pattinson ini akan menang Oscar tahun ini, Pak. Seperti itu. Nah, makanya nggak kaget sih kalau bisa dibilang Warner Bros tuh menggampangkan banget sebuah project, di mana mereka tuh bisa meng-cancel project itu padahal project itu hampir selesai gitu loh.
ya itu menurut gue gak fair sih. Padahal kita bisa melihat aktris yang memerankan si Batgirl ini udah mulai excited banget, dan dia udah mulai baca komiknya, dia udah koleksi semua mainan si Batgirl, dia mulai menghafal seluruh karakter si Barbara Gordon alias Batgirl seperti apa di universe Batman. Tapi ternyata di cancel segitu gampangnya oleh WB. Ini bangkai WB nih. Tapi di satu sisi gue bersyukur. Mau maaf nih, gue harus ngomong gini. Kenapa? Karena lagi-lagi kita market gak butuh Batgirl. Jadi awal kemunculan first looknya aja kita udah merasa gak cocok. Kenapa? Satu, ini low budget banget. Satu, dan kedua, dan ini Batgirl ini bukan sebuah movie, melainkan ini adalah series HBO Max, Pak ya. Ini akan dirilis di HBO Max dalam bentuk series per episodik gitu, Pak. Tapi setelah mereka tuh udah diambil alih oleh Discovery, WB sekarang udah mulai ingin fokus untuk DCU. Makanya terkait dengan project-project Superman Falzot, habis itu Batgirl, dan juga berbagai macam project DC yang gak penting, itu akan mereka cancel semua dan mereka akan fokus ke DCU. Dan ini adalah peluangnya besar untuk melanjutkan project Snyderverse. Kemungkinan besar Superman Henry Cavill bisa dilanjutkan kembali, Pak, karena seperti kita tahu bahwa Henry Cavill adalah satu-satunya aktor di DCU yang tidak punya masalah dengan petinggi-petinggi WB sejak zaman Man of Steel kemarin, Pak. Seperti itu. Makanya si Henry Cavill masih dipertahankan oleh WB para petinggi yang lama. Dan sementara ini WB Discovery, mereka tuh masih mempertimbangkan Man of Steel 2 akan digarap seperti apa. Apakah akan mengikuti rencananya si Snyder atau mereka akan membuat skrip yang baru. Kita masih belum tahu mengenai hal itu karena dari pihak Henry Cavill-nya, bakal dari pihak WB-nya ini masih belum bisa memberikan keterangan. Bakal di SDCC kemarin kabarnya Henry Cavill ini akan muncul di situ untuk membicarakan projectnya mengenai project Superman. Kita udah mulai mikir apakah Man of Steel 2 akan dilanjutkan sih, Pak ya. Mengingat Man of Steel pertama itu udah rilis di tahun 2013 dan sebagai film pertama DCU yang meraih kesuksesan, Pak ya. Tapi lagi-lagi si Henry Cavill ternyata tidak muncul bersama dengan Zack Snyder, tidak ada, Pak, seperti itu, Pak, di SDCC kemarin. Ya udahlah ya. Kita merasa di prank oleh rumor tersebut, tapi ya udahlah, itu hanya rumor ya. Tapi sekali lagi kayaknya Henry Cavill kayaknya masih sibuk dengan project The Witcher, Pak ya. Yang kabarnya sekarang tuh masih dilanjutkan syuting seperti itu. Nah, kalau kita balik lagi ke DCU sekarang ini ya, Pak ya. Kalau menurut gua intinya Batgirl dan juga project-project DC yang nggak penting itu harus di cancel, Pak. Mohon maaf nih. Karena lagi-lagi WB pada saat di DC Fandom kemarin itu mereka tuh masih ambisius banget untuk menunjukkan berbagai macam project DC yang menurut gua tuh nggak penting. Karena DCU ini aja ini belum besar, lu udah memulai project-project yang di luar DCU, tapi lu nggak melihat market lu. Jadi gini, kasarnya gini, kalau kalian melihat film-film DCU awal-awal zaman-zaman Snyder dulu ya, tahun 2013 dulu, contoh kayak Man of Steel, PVS, Suicide Squad, bahkan sampai Justice League aja, banyak orang-orang awam yang nggak paham loh. Kenapa? Karena pembentukannya terburu-buru banget. Man of Steel yang seharusnya punya 3 film trilogi, yaitu setelah itu akan bertemu dengan Batman versi Ben Affleck, itu terburu-buru sekali, Pak. Mohon maaf nih. Maka dari itu Warner Bros Discovery berusaha untuk memperbaiki universe DCU terlebih dahulu. Makanya semua project-project TV series yang berkaitan dengan Superman, berkaitan dengan tokoh-tokoh utama ala Justice League, ini mereka akan di cancel. Tapi sekali lagi ya, untuk Peacemaker 2, The Batman 2, dan juga berbagai macam spin-off-nya, dan juga seri-seri seperti Titans, Doom Patrol, ini masih aman. Karena apa? Karena penontonnya sudah ada. Yang mereka cancel ini adalah project-project yang belum punya penonton dan juga tidak ada minat dari para fans itu sendiri. Maka dari itu WB Discovery langsung cancel ini, Pak. Nah, jadi kita akan bisa aman, Pak, dengan project-project seperti Pennyworth ataupun segala macam. Ini masih aman, Pak. Ini menurut gue ya, sekali lagi ini adalah opini gue sendiri. Tapi kalau kalian punya opini lain mengenai apa aja project-project yang akan dibatalkan oleh WB ini, tulis aja di kolom komentar dan gue mau kalian sebutkan alasannya, nggak cuma langsung nyebutin, oh bang mungkin ada project DC yang di cancel ini, tapi kalian tidak menyatakan alasannya. Nah, itu menurut gua adalah itu beberapa pendapat sih, karena gua nggak bisa mengetahui alasan kalian mengapa memilih project ini harus di cancel oleh WB seperti itu. Nah, maka dari itu gua bisa melihat WB sekarang udah mulai bisa mengintrospeksi diri, karena ini adalah lagi-lagi bisnis dunia film superhero ini masih gempar-gemparnya, Pak, dengan MCU yang udah mulai punya planning ke Avengers The Kang Dynasty, Avengers Secret Wars, sama berbagai macam project MCU movie, baikpun itu movie series itu udah mulai diperkenalkan di SDCC. Sementara DC ini masih cuma memperkenalkan Shazam 2, Black Adam 1. Gak ada project DC yang ditampilkan lainnya di situ, Pak. Gak ada, Pak. Karena lagi-lagi Warner Bros Discovery mereka tuh masih membangun universe DCU dengan secara perlahan. Jadi ibarat kata ini kayak soft rebootnya mereka lah ya, seperti itu. Karena mereka kan udah ganti petinggi ya, mau nggak mau DCU yang awal itu berantakan,
itu akan diperbaiki lagi oleh Warner Bros Discovery ini Pak, seperti itu. Makanya menurut gua ya ini harus di cancel sih, soal ditusuk sih, karena aduh Batgirl gua lihat aduh kostumnya homemade-nya jelek banget sumpah, serius ya gua harus ngomongin jelek banget ya. Dan juga villainnya si Firefly aja tuh si Brave Flasher itu menurut gua tuh dia tuh udah mau waktu banget situ Pak, karena lagi-lagi Warner Bros pesan itu mereka tuh masih ambisius banget sih untuk meluncurkan berbagai macam project-project nggak penting seperti ini. Project seperti ini lu terlalu cepet men kalau lu mau membangun DC ini jauh lebih luas ke market yang belum tahu soal DC. Sementara yang lu bangun selama ini di DCU adalah project-project DCU yang marketnya itu lu luncurkan hanya untuk para fans, gak untuk para fans awam Pak, seperti itu. Maka dari itu ini adalah alasan kenapa DC itu selalu kalah dengan MCU ya seperti ini. Ya lagi-lagi Warner Bros ya, gue bukan ngomong DC secara keseluruhan ya, bukan ya. Kalau kita ngomong DC secara keseluruhan baik pun komik, mohon maaf DC komiknya masih nomor 1. Tapi kalau lu ngomong DC film ya gue akui MCU masih unggul Pak. Kalau masalah bisnis ya gila, film 1 billion 2 billion gila lo, itu pendapatan besar-besaran anjir, bahkan sampai hampir mengalahkan Avatar tuh, apa nggak gila tuh film sebesar itu bisa mengalahkan film Legend Avatar si karya James Cameron, gila lu. Makanya itu Pak, makanya itu sekarang Warner Bros ini ingin fokus untuk menggarap film blockbuster. Tapi lagi-lagi lu kalau nge-cancel projectnya seperti Batgirl yang udah mau selesai syuting, udah mau tahap post production, tapi itu langsung cancel, itu tai sih, sorry sih. Karena ya ini lagi-lagi Warner Bros juga kayak merasa udah mengeluarkan duit segitu banyak, tapi mereka tuh seolah ya udah karena menurut kita tuh nggak cocok aja, jadi kita cancel, bodoh lah. Kita sebagai fans juga nggak bisa berharap apa-apa Pak ya, dan juga kita hanya bisa mengharapkan aja ya Warner Bros Discovery ini bisa fokus untuk pengembangan DCU. Memang ada lampu merahnya, semua project di situ di cancel, tapi lampu hijaunya adalah DCU bisa dilanjutkan kembali Pak ya, jadi seperti itu. Makanya project seperti Shadowverse, project seperti Justice League, project seperti New Gods yang pernah di cancel oleh WB sebelumnya itu akan direvisi kembali Pak, seperti itu. Makanya ya mungkin kita akan bisa melihat perkembangan DCU lebih tinggi lagi, dan kita doakan aja Warner Bros ini tidak random lagi Pak ya, kalau mereka tuh akan meng-cancel berbagai macam series-series DC yang sudah kita suka, contoh kayak Titan series, Doom Patrol series, Pennyworth series, habis itu Peacemaker, The Batman spin-off, semuanya itu yang garapan Matt Reeves, please itu jangan di-cancel karena itu udah banyak banget marketnya. Terus mengenai video kali Pak, kalau kalian punya pertanyaan lain atau kalian punya informasi lain mengenai apa yang udah gue sebutkan di video kali ini, tulis aja di kolom komentar di bawah dan kita bisa diskusi bareng seperti biasanya. Oke, itu aja mengenai video kali Pak. Jangan lupa like, comment, dan subscribe untuk mendukung gua sama video mendidik dan mengibarkan semua, karena gua janji sebisa mungkin gua akan buat video seperti ini lagi untuk kalian. Dan jangan lupa untuk follow TikTok kita di @marioangelos, dan jangan lupa untuk gabung bersama kita di grup komunitas. Langsung aja gabung aja di grup WhatsApp kita namanya Mario Booster Official. Linknya udah gue sediakan di kolom deskripsi di bawah. Oke, sampai jumpa di video berikutnya. Adios. Woohoo!